belum kena. Eh, Dulu saya pernah kesaksian kalau nggak salah di tahun 2024 ya. Saat itu kesaksian saya sudah divonis dokter kanker payudara, tapi belum ada stadium. Selang 2 bulan setelah saya kesaksian, nah itu apa yang terjadi saudara-saudara? Itu terjadi pembengkakan di payudara saya sebelah kanan. Itu rasanya sakit banget saudara-saudara. Sampai akhirnya saya konsultasi ke dokter, dan dokter menyarankan saya untuk dilakukan biopsi. Singkat cerita, biopsi dilakukan. Hasilnya apa saudara-saudara? Dari yang nggak ada stadium langsung ke stadium 3. Jangan tanya perasaan saya gimana ya saudara-saudara. Pasti sedih, nggak mungkin girang ya. Sedih teramat sangat gitu. Jadi saya minta waktu sama Tuhan untuk saya, Tuhan kasih waktu saya untuk saya menyendiri gitu. Karena saya belum bisa menerima saat itu, nggak menerima sama sekali gitu. Jadi keterpurukan yang saya alami. Singkat cerita, karena waktu juga terus berlalu, akhirnya dokter menyuruh saya untuk mengangkat payudara saya sebelah kanan karena itu udah sakit banget, jadi udah nggak bisa dipertahankan. Akhirnya rembukan sama keluarga, dilakukanlah pengangkatan payudara sebelah kanan. Singkat cerita, puji Tuhan semuanya berjalan lancar, semua dicukupi Tuhan dari awal sampai akhir gitu. Setelah operasi selesai, dilakukan kemoterapi sebanyak 6 kali. Nah, perjalanannya nggak sampai di situ aja saudara-saudara. Jadi setelah 6 kali kemoterapi semua berjalan lancar. Tuhan lancarin semuanya gitu, Tuhan cukupkan semuanya. Tapi dalam perjalanan kemoterapi yang ke-6 itu terjadi lagi pembengkakan sebelah kiri teman-teman. Jadi dari kanan dia lari ke kiri. Nah, cuma nggak separah yang kanan. Tapi lagi-lagi harus dilakukan biopsi. Akhirnya dilakukan lagi biopsi dalam perjalanan kemo ke-6. Sambil berjalan kemo itu yang kiri dibiopsi ulang gitu. Terus perjalanannya bukan cuma yang kiri aja. Jadi bekas operasi yang sebelah kanan itu terjadi luka. Kok bisa ditampilkan? Terjadi luka gitu. Itu kayak orang sesundutan. Jadi saya tuh nggak bisa tidur, udah yang kiri sakit, yang kanan sakit lah. Ibaratnya udah jatuh tertimpa tangga gitu ya. Jadi benar-benar pergumulannya ini banget. Nah, setelah itu udah ya puji Tuhan dari sana dilakukan biopsi ulang sebelah kiri dan kanan gitu. Itu bisa saudara bayangin, itu sama sekali nggak bisa tidur saudara-saudara, paling 1-2 jam aja. Jadi benar-benar kurang tidur gitu. Jadi singkat cerita dilakukan biopsi ulang yang sebelah kiri dan kanan. Dan apa yang terjadi saudara-saudara? Itu malah naik lagi stadiumnya jadi 4. Ada nggak sih sampai stadium 5 sih? Nggak ada ya. Aduh Tuhan, mau sampai stadium berapa gitu. Nah ternyata ini ya emang udah terakhir di stadium 4 gitu. Perasaannya ya jangan ditanya, lagi-lagi jangan tanya perasaan gitu ya. Ya udah pasti mengalir dengan sendirinya gitu, kesedihan gitu, keterpurukan saat itu. Tapi Tuhan bilang jangan tanya kenapa gitu, jalanin aja, jangan protes gitu. Jadi masa-masa sulit saya itu di tahun 2024 sampai di tahun 2025 saya coba ikutin apa maunya Tuhan gitu, walaupun saya nggak tahu apa rencana Tuhan buat kehidupan pribadi saya, kehidupan keluarga saya gitu. Saya terus jalanin gitu sampai kemoterapi itu lanjut lagi, ditambah lagi jadi 6 kali. Jadi total kemoterapi itu 12 kali gitu. Puji Tuhan, semua Tuhan lancarin. Prosesnya Tuhan permudah semua jalannya. Saya nggak ada rasa nyeri yang terlalu gimana-gimana gitu, mual apa, semuanya puji Tuhan. Saya sehat sampai hari ini, detik ini karena Tuhan gitu. Amen. Semua kekuatan itu ada di dalam Tuhan gitu.
saya bilang Tuhan, tanpa Tuhan saya nggak bisa apa-apa dan saya bukan siapa-siapa gitu. Saya berjalan melalui iman Tuhan gitu yang Tuhan kasih. Puji Tuhan, sudah jalanin kemoterapi 12 kali dan ada target terapi yang saya jalani selama 18 kali. Baru saya jalanin 13 kali, sisa 5 kali lagi. Nah, sekarang puji Tuhan udah kering. Foto selanjutnya kok sudah kering, puji Tuhan. Itu proses yang saya jalani itu nggak mudah. Tapi Tuhan bilang, jangan tanya kenapa, jalanin aja. Selalu ingat pertolongan Tuhan itu ada setiap hari. Dan saya merasakan gitu, kebaikan Tuhan tuh bukan kemarin kapan gitu. Setiap detik itu kebaikan Tuhan bagi saya. Karena saya hidup saat ini itu oleh karena iman. Karena bayangin dari vonis stadium 4 itu di awal 2025. Kalau secara manusia stadium 4 itu cuma bertahan berapa lama, tapi saya ada sampai detik ini itu karena kasih karunia Tuhan. Amin. Itu yang sungguh luar biasa buat saya. Dan yang menjadi rema untuk saya ada dalam Galatia 2 ayat 20. Karena aku hidup, bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Dan hidupku yang kuhidupi di dalam daging itu adalah oleh karena iman. Dan saya percaya, terus saya melangkah melalui iman. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus yang selalu ada buat saya, yang gak pernah meninggalkan saya sedikit pun. Untuk keluarga saya semua dipulihkan. Terima kasih untuk support keluarga besar Cimeli, Kotedi, Papa, Cilina yang setiap saat selalu tanyain kabar saya. Terima kasih banyak supportnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.